Pergi ke kota membeli jamu, tidak lupa membeli buah delima. Hari ini nonton YouTube-nya Ensikllo Dr. Aris, Adalita hadir menyapa semuanya. Satu lagi pantunnya, subscribe channel jangan ditunda, ilmu menarik ada di dalamnya. Yuk dukung channel Ensikllo Dr. Aris. Hari ini Lita hadir ditemani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semuanya. Dan hari ini saya hadir di Ensikllo, diundang khusus bersama ownernya Dr. Aris di YouTube. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang tradisi yang selalu dinanti-nanti masyarakat di seluruh dunia, yaitu mudik lebaran. Berbicara soal mudik lebaran, mudik tidak hanya soal pulang kampung, tapi juga tentang rindu keluarga, kenangan masa kecil, dan perjalanan penuh cerita. Di video ini kita bakal dengar langsung dari ownernya Ensikllo Dr. Aris tentang pengalaman beliau yang paling berkesan di saat mudik lebaran dan apa makna mudik di zaman sekarang. Yuk, saya perkenalan dulu deh. Nggak usah kenalan karena beliau adalah dosen saya. Selamat pagi, Dr. Aris. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sampai detik ini saya dianugerahi rasa sehat dan bahagia karena hari ini pula saya kedatangan mantan anak akademik saya dikunjungi, mau dieksplorasi. Mantan anak didiknya yang bikin pusing Pak Dr. Aris. Ya, tapi jangan lupa ya untuk like dan juga komen, subscribe juga di Ensikllo Dr. Aris. Saya panggil siapa ini ya? Pak Aris apa Dr. Aris ya? Ya, Pak Aris saja dah. Pak Aris, kalau menurut Pak Aris sendiri nih ya, secara pribadi loh ya, apa artinya mudik? Mudik ya. Kalau orang menyebut kata mudik, pasti di dalam pikirannya ada gambaran lalu lalang, menenteng koper, kemudian macet, stres di jalan dan sebagainya. Itu potret mudik yang selama ini ada dalam mindset orang. Tetapi kalau misalnya Lita bertanya tentang apa sih hakikat mudik, urgent enggak di era kekinian? Kalau saya merespon pertanyaan itu, dan itu berangkat dari pribadi saya katakan mudik bagi saya tidak sebatas sebagai kewajiban, lebih dari itu merupakan kebutuhan. Kebutuhan ya? Merupakan kebutuhan. Catat kebutuhan. Walaupun sementara orang memandang bahwa mudik itu sesuatu yang sangat sederhana, tidak perlu diagendakan. Bagi saya tidak demikian. Karena apa? Mudik itu sebenarnya multifungsi. Dengan mudik kita bisa berkunjung ke kampung halaman, sekedar bersimpuh di pangkuan orang tua untuk minta ampunan. Dengan mudik kita bisa datang ke makam leluhur, sekedar bertabur bunga, sekaligus menasihati diri bahwa kelak kita juga akan mati. Dengan mudik kita bisa saling bersiraturahmi dengan teman-teman di kampung, guru-guru kita di kampung. Dengan mudik kita juga saling beranjang sana menikmati jajanan tetangga yang sudah disiapkan jauh sebelumnya. Dengan mudik kita juga bisa pamer baju baru walaupun itu tidak mahal. Baju baru dicatat. Dengan mudik kita bisa bersedekah. Dengan mudik kita bisa saling memberi dan menerima curhat siapapun. Bahkan dengan mudik kita saling menatap tersenyum. Suami istri yang lama tidak ketemu karena suami bekerja di luar kota, dengan mudik menjadi satu peristiwa membangun cinta kasih kembali. Ya, sebenarnya banyak sekali fungsi mudik. Dan fungsi-fungsi itu sebenarnya itu terapi sosial bagi siapapun, terutama yang mudik. Berarti menurut Dr. Aris, mudik adalah suatu kebutuhan dan itu sangat penting. Yes. Dan dalam waktu mudik itu ada proses, yaitu Pak Aris maaf ya.
Biasanya kalau orang mau Lebaran itu baju baru penting, nabung penting untuk mudik, dan pasti ada pemikiran, duh nanti kalau nggak pulang kampung gimana, gitu. Terus kita naik apa? Terus kadang ada rasa malu untuk tidak pulang kampung, mungkin belum punya tabungan. Menurut Pak Aris bagaimana itu? Oke. Soal motivasi mudik, terutama hal-hal di mana yang bersangkutan belum siap untuk melakukan mudik, karena keterbatasan dana, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang sifatnya kesibukan, yaitu sah-sah saja karena itu fakta yang menghalangi dia mudik. Namun jangan ditiadakan sepanjang keinginan mudik itu masih ada dan belum terrealisasi. Dan tidak hanya pada saat Lebaran saja toh mudik itu. Setelah Lebaran pun it's okay kita pulang. Ya, sehingga ada kata pulang itu yang sangat berharga di dalam kata mudik itu. Mudik. Berarti Idul Fitri Lebaran itu identik dengan mudik. Mudik. Mudik ya. Jadi pengen, udah persiapan belum sih mudiknya, Pak? Persiapan pasti, karena kira-kira mudik itu bagi saya prioritaskan. Ya mau kemana? Ini pertanyaan yang cerdas. Satu, ke orang tua dulu. Ya. Berarti orang yang pertama kali ingin ditemu saat mudik adalah orang tua. Ya. Sanak famili, gitu. Di mana semua itu kan tersebar di berbagai kota. Otomatis prepare untuk itu harus dilakukan jauh sebelumnya. Karena kembali kebutuhan ya. Kebutuhan. Masih kita bicara tentang mudik ya. Kalau udah ketemu sama orang tua dan keluarga, pernahkah Pak Aris mengalami momen yang paling haru di saat pulang kampung atau mudik? Ya. Salah satu tujuan mudik itu untuk menggali keharuan. Keharuan itu obat. Keharuan melahirkan air mata. Air mata itu sebenarnya ya indikasi melepas ekspresi, gitu loh ya. Jadi nangis, air mata itu kan tidak identik dengan orang susah. Kebahagiaan, haru itu sangat urgent. Suatu saat kita butuh nangis, karena itu sebagai apa? Kalau saya sederhananya, saya istilahkan sebagai olahraga bagi diri individu supaya lepas penat, lepas beban dan sebagainya. Itu. Ya Biasanya kalau Pak Aris ini mudik nih ya, kira-kira pakai apa ini transportasinya? Mobil pribadi atau biasanya kan orang kereta, naik bis? Angkutan tuh. Kalau Pak Aris sendiri sama keluarga apa? Sebelum saya menjawab itu, yang nikmat sebenarnya proses mudik ini juga menikmati. Harus dinikmati. Jadi gambaran orang mudik itu baru bahagia setelah tiba di tempat tujuan. Bukan itu sebenarnya. Salah satu proses yang perlu digarisbawahi, proses mudik mulai dari kita prepare di rumah, packing dan sebagainya, otomatis ya. Kemudian kita berangkat bareng dengan keluarga, dengan anak-anak. Kemudian di dalam mobil selama perjalanan itu saling cerita, ya cerita yang jok-jok, cerita yang lucu-lucu, karena selama ini kayak saya itu kan tidak setiap hari ketemu sama anak gitu loh. Jadi peristiwa Lebaran itu sungguh sangat berarti dan itu harus dimanfaatkan. Berarti tiap tahun udah mudik ya? Yes. Sekarang sebelum ke Islam-Islamnya, saya tanya tantangan terberat Dr. Aris saat perjalanan mudik bareng keluarga. Tantangan terberatnya apa? Tantangan ya. Kalau semua sudah diniati beragam resiko mudik, saya kira tidak ada istilah tantangan. Justru tantangan itu ya harus kita terima sebagai resiko mudik, sehingga tantangan bagi orang lain itu sebagai kendala, sebagai momok. Ya bagi saya ya harus dinikmati ya. Sebagai satu cerita yang harus ada di dalam mudik itu. Bahkan setiap momentum Lebaran ceritanya kan berbeda-beda pula, walaupun alurnya sama. Begitu, Lita. Kadang ada pula kan yang lagi macet di perjalanan, terus di dalam mobil bilang gini, "Duh ngerti ngono Pak udah lebih awal-awal." Kadang kita datang ke rumah orang tua kita yang jauh itu udah takbir malam takbir. Begitu kan, bener kan? Ya benar. Tapi kalau itu terjadi kemudian dia di jalan karena kendala yang ada, dia berpikir tahu gitu ndak mudik, berarti tidak ada ruang ikhlas bagi yang bersangkutan. Proses itu proses ikhlas. Keikhlasan itu juga mendasar. Jadi
dimensi mudik itu tidak sebatas sebuah proses perjalanan ketemu orang, ya, tapi ada nilai, ada spiritualitas, ada kesiapan, ada menikmati, ada rasa syukur, begitu Lita. Tadi waktu saya perjalanan ke YouTube Ensiklo Dr. Aris, ada yang sempat WhatsApp saya, mau kemana konten sekarang? Saya langsung jawab, mau ke Dr. Aris konten tentang Ramadan. Boleh nggak sih saya kasih pertanyaan? Wih, nitip boleh. Oh, ada titipan berarti. Menurut Dr. Aris ya, balik lagi mungkin ke awal ya. Mudik itu lebih tradisi atau kewajiban atau kebutuhan hati? Silakan dijawab. Oke, sebenarnya ulasan akan hal itu sudah saya singgung secara pointers ya. Lebih dari tradisi, lebih dari kewajiban ya. Tetapi prioritas yang utama hakikat mudik itu kebutuhan siapapun. Ya. Kebutuhan hati gitu ya. Kebutuhan hati, kebutuhan siapapun. Kenapa saya katakan kebutuhan? Nah, ini penjelasannya. Kadang kita ini Lita, ya. Lita adalah profesional ya di dalam dunia penyiaran. Saya akademisi. Kita tidak menyadari pada dasarnya kita itu seperti robot menjalankan rencana. Betul. Gitu? Beragam planning. Betul. Ya. Kemudian menghadapi tekanan. Betul. Ya. Kemudian rutinitas yang itu saja. Ada kejenuhan. Jenuh, bosan kadang ya. Bosan. Ya. Kadang hal itu tidak kita sadari tapi kita rasakan. Nah, karena posisi kita semacam itu sebagai robot yang dihegemoni yang namanya kemajuan, modernitas dan sejenisnya, kita kehilangan yang namanya sensitivitas. Gitu? Kita kehilangan yang namanya rasa humanis. Kita miskin empati. Kita kehilangan rasionalitas. Kita gampang emosional, gitu, mudah tersinggung, ya, mudah tersinggung. Ya, kemudian apalagi ya gegabah. Nah, itu tidak kita sadari. Butuh jalan keluar. Ya, tidak berlebihan kalau saya katakan, Lita, kita itu seperti pasien rumah sakit jiwa dalam satu kerangka yang besar di mana dokter ya dan petugas rumah sakitnya pun juga sakit jiwa. Betul itu. Nah, tapi alhamdulillah kita waras ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Semoga setelah kita dialog ini ada inspirasi untuk menjadi orang waras kan begitu ya. Nah, saya lanjutkan sekarang. Karena kita dalam posisi sebagai pasien rumah sakit jiwa, otomatis kan butuh penyembuhan dong. Betul. Nah, jangan lupa penyembuhan itu tidak bisa dilakukan secara individu. Ya, penyembuhan itu harus dilakukan secara masif. Ya, kita lagi mengalami satu gejala yang tidak sehat, maka butuh terapi psikososial. Nah, mudik lebaran ini merupakan salah satu wahana penyembuhan yang saya maksudkan. Itu Lita. Oke, bertemu dengan orang-orang spesial pastinya ya. Seneng, happy. Pasti kangen gitu ya. Kangen, kita butuh diakui. Butuh validasi kan begitu dengan baju baru yang baju baru, alhamdulillah gitu ya. Penting nggak sih baju baru itu? Nah, ayo coba awal lebaran. Penting nggak? Saya kira penting banget. Karena tidak setiap saat kita agendakan beli baju baru. Nah, dan lebaran itu momentum untuk mengingatkan kita akan arti penampilan dan komunikasi dengan orang. Tapi kan ada yang bilang gini, duh yang penting baju ini iku bersih, dicuci, wangi gitu. Tidak salah ya. Tidak salah. Persepsi orang beda-beda pemikirannya ya. Kan ada beragam skala prioritas. Kalau kita mampu dan mau beli baju baru, kenapa tidak? Iya, kita mampu dan mau silahkan gitu. Jangan pelit sama diri kita sendiri, gitu ya. Betul. Anakku. Ya. Biasanya pelit pada diri sendiri itu dunia laki-laki atau perempuan ya? Ya, Pak Aris, tadi kan kita tentang mudik nih ya. Nah, sekarang kita memaknai Idul Fitri dengan tradisi, perilaku ya banyaklah semacam itu. Tapi bukankah Islam sendiri kan tidak memerintahkan untuk kita maknai Idul Fitri dengan tradisi atau perilaku yang semacam
tadi disampaikan Pak Itu Aris. pertanyaan cerdas, Lita. Jadi harus dibedakan, Lita, bahwa Lebaran itu tidak sama dengan Idul Fitri, meskipun Lebaran itu ada lahir karena Idul Fitri. Tapi Idul Fitri dan Lebaran itu merupakan dua hal yang berbeda meskipun tidak bisa dipisahkan. Idul Fitri dan Lebaran adalah dua hal yang berbeda. Oh iya, baru tahu ya Pak Aris ya. Idul Fitri dan Lebaran. Yang saya kira semuanya sama ya, tapi ternyata menurut dari Pak Dr. Aris ini, Idul Fitri dan Lebaran itu satu hal yang ini ya, yang beda ya? Sangat beda. Bedanya dari apa itu? Idul Fitri ya, itu satu momentum kemenangan ya, atas ibadah puasa yang dilakukan oleh umat Islam, berlaku di seluruh dunia, gitu. Sholat Id berlaku di seluruh dunia. Itu Idul Fitri, gitu. Sementara ya Lebaran itu peristiwa perayaan karena kita menang pada saat momentum Idul Fitri yang dilakukan sesuai dengan konteks budaya setempat. Jadi Lita tidak bisa berharap bahwa pada saat Idul Fitri masyarakat Arab ya open house, ya halal bil halal, ya kemudian mudik pakai baju baru, itu tidak mungkin ada di masyarakat Arab dan mungkin masyarakat Muslim lainnya. Ya itu manifestasi Lebaran yang konteksnya lokal, katakanlah karena lokal saya katakan itu budaya setempat. Itulah yang harus dipahami bahwa sebenarnya Idul Fitri dengan Lebaran itu sungguh berbeda. Itu. Oke, baik. Berarti... Nah, satu lagi, ada satu pertanyaan yang baru saja ditanyakan Lita ya. Oh ya? Pak Aris, bukankah tidak ada perintah di dalam ajaran Islam untuk berlebaran, kan begitu ya? Bukankah Islam tidak memerintahkan kita untuk memaknai Idul Fitri dengan tradisi ya Lebaran, mudik, baju baru, terus apa ya? Ada lagi nih yang ditunggu-tunggu anak kecil. Angpau. Nah, giliran kita nabung setahun ini nanti buat anak-anak. Nah, di dalam Islam ada nggak seperti itu? Tidak semua perbuatan yang kita lakukan atas perintah Rasulullah. Sementara Pak Aris Lebaran kan tidak diperintahkan. I say yes. Ada konsep filosofinya. Gitu, yang saya abstraksi dari ajaran Islam, yang substansinya ya, jangan melakukan atas apa yang tidak diperintahkan, diperintah Allah, diperintah Rasulullah, ya. Koma itu, ya, boleh melakukan apapun sepanjang tidak dilarang. Ya. Kemudian cukupkah sepanjang tidak dilarang memberikan ruang untuk kita melakukan satu perilaku tertentu? Ya, ada rambu-rambunya sepanjang tidak bertentangan dengan akal sehat. Bukankah Allah memberikan akal sehat kepada kita untuk memilah mana yang bermanfaat, mana yang mudarat, gitu, mana yang merusak, mana yang membangun harmoni. Ya, jadi lakukan apapun ya sepanjang itu tidak dilarang ya, dengan catatan ada rambu-rambunya. Akal sehat sebagai ukuran. Perilaku yang kamu lakukan bermanfaat enggak bagi orang banyak. Membangun maslahat enggak. Nah, Lebaran kita pulang, sungkem kepada ibu, saling berangkul dengan teman. Kemudian kunjung ke makam untuk mengingatkan saya akan mati. Itu kan bermanfaat. Betul. Begitu kan Mbak Lita? Pak Aris. Jadi Dokter Aris, Pak Aris. Ya, enggak apa-apa. Kalau Pak Aris kan dia dosen saya. Jadi saya bebas karena saya diundang. Ada pertanyaan, mudik itu lebih ke tradisi, kewajiban, atau kebutuhan? Dokter Aris mengatakan kebutuhan. Nah, adakah rasionalitas tentang mudik Lebaran sehingga Dokter Aris menganggap hal itu sebagai kebutuhan? Nah, ada 3 opsi menyangkut pertanyaan Lita, kebutuhan, kewajiban, atau tradisi. Nah, konsep berpikirnya bagi saya mudik adalah kebutuhan. Kebutuhan untuk melakukan terapi sosial, intinya begitu. Hanya di dalam
proses mudik dan kejadian pada saat mudik itu mengikuti tradisi yang terus tumbuh dan berkembang. Artinya jangan sampai saya selama ini ada di Jember, kemudian mudik di kampung, kemudian mulai gaya tutur, gaya berpakaian, gaya komunikasi, ya, membawa ya suasana dan lingkungan kota ke kampung, tidak. Ya. Nah, disitulah kita pada saat mudik mengintegrasikan diri di mana kita berada. Itu yang terpenting. Ya. Oke. Cukup. Ada pesan-pesan khusus nggak buat yang nonton hari ini? Ayo. Tentang mudik Lebaran Idul Fitri. Pesan-pesan khususnya. Saya kira sepanjang itu dirasakan sebagai kebutuhan, sebagaimana saya memandang mudik Lebaran, Bismillah lakukan. Jangan sampai sebelum mudik sudah was-was. Nanti jangan-jangan hujan, nanti jangan-jangan diterpa angin, puting beliung. Kita nggak boleh ya, karena ucapan adalah doa. Pemikiran. Itu sama halnya was-was. Was-was itu menurut Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern sama dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Ya. Luar biasa, aku dapat ilmu banyak. Ya. Bismillah saja. Bismillah. Sepanjang itu tujuan baik, diniati ibadah, kendala apapun, hakul yakin Tuhan memberikan solusi akan semua. Pak Aris, terima kasih banyak udah undang saya langsung. Ini ownernya dari Ensiklo. Ensiklo, ya benar ya? Ensiklo Dr. Aris YouTube ya. Terima kasih, mudah-mudahan sharing-sharing kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya yang akan mudik Lebaran ya. Persiapkan sedini mungkin, dan seperti disampaikan oleh Dr. Aris, apapun selalu awali dengan Bismillah. Insya Allah semua akan baik-baik aja. Oke. Ya, saya mau kasih pantun deh buat semuanya. Langkah maju menata masa depan, ilmu dan wawasan jadi cahaya. Mari dukung channelnya Ensiklo Dr. Aris, penuh dengan kepercayaan. Hadirkan edukasi berkualitas untuk semua. Yeay! Terima kasih Lita. Terima kasih. Pantun nggak buat semuanya? Ya, cukup diwakili Lita. Jangan lupa ya, subscribe channelnya, jangan ditunda. Ilmu menarik ada dalamnya. Dukung channel Ensiklo Dr. Aris tentunya buat semuanya. Yeay, waalaikumsalam.